Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bersama saya Fauzan Nazim. Pada kesempatan ini saya akan memberikan pembahasan soal mengenai PLSQL, yang mana saya akan menyelesaikan soal mengenai PLSQL. Terdapat 3 tabel, yaitu siswa, nilai MP, mata pelajaran. Yang pertama, silakan dipahami model logis tersebut, kemudian buatlah perintah DDL untuk membuat tabel beserta relasinya. Di sini relasinya many to many dan tipe datanya silakan disesuaikan. Buatlah nama skema sesuai nama mahasiswa. 2. Buatlah satu anonymous block yang digunakan untuk proses penambahan data pada tabel-tabel tersebut secara langsung, atau satu tabel minimal 10 data. 3. Buatlah satu anonymous block yang digunakan untuk implementasi percabangan if atau case berdasarkan data yang ada pada tabel tersebut. 4. Buatlah satu anonymous block yang digunakan untuk implementasi explicit cursor with parameter yang digunakan untuk menampung NISN, nama siswa, nama mata pelajaran, dan nilainya yang KKM-nya kecil dari nilai parameter inputnya. Tampilkan seluruh data yang dihasilkan menggunakan looping. Baik, kita masuk ke terminal. Di sini saya menggunakan VS Code maksudnya. Baik, kita masuk. Pertama kita buat terminal baru. Di sini saya sudah buat. Lalu kita masuk ke desktopnya. CD SQL Plus. Baik, di sini saya membuat nama filenya coba 1.sql terletak di C user admin desktop. Kita buat nama sistem dulu. Kita membuat tabel baru, user baru maksudnya, SCS DBA. Baik, di sini kita buat user baru, right, user Fauzan @zin. Di sini saya lebihkan M-nya jadi 2 karena sebelumnya nama Fauzan @zin sudah dipakai. Identifier by 1 2 3 4 5. Baik, user setelah dibuat, selanjutnya kita grant connect resource DBA to Fauzan @zin, grant connect resource DBA to Fauzan @zin. Kita luaskan saja. Grand sukses. Selanjutnya kita connect Fauzan @zin. Itu 2 3 4 5 6. Baik, sudah terkoneksi. Selanjutnya kita buat tabel, yang mana saya akan membuat tabel siswa, selanjutnya mata pelajaran, dan yang terakhir tabel nilai mata pelajaran. Kita buat. Create tabel siswa. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tanda bintang dan tanda pagar. Di sini tanda pagar ini berisikan not null atau tidak boleh kosong. Sedangkan tanda pagar ini berfungsi sebagai primary key. Dan tanda bulat ini berisikan atau boleh null atau tidak boleh, atau boleh tidak terisi atau boleh kosong.
Baik, untuk tanggal lahir di sini saya menggunakan tipe data date. Langsung main handphone. Baik, di sini sudah muncul tabel siswa. Selanjutnya kita buat tabel mata pelajaran. Kemudian kita buat tabel nilai. Karena relasinya many to many, berarti di dalam tabel foreign key, di dalam tabel nilai MP ini menampung foreign key dari tabel siswa dan juga tabel dari mata pelajaran. Baik, kita langsung contohkan saja. Ini saya akan buat kolom nilai terlebih dahulu. Pada tabel ini tidak memiliki primary key. Nah, jadi di sini kita bisa buat yang seperti ini, itu nilai number 5 not 0 sesuai dengan nama ini. Selanjutnya kita buat NISN Tonis. Referensi ini mengambil primary key yang ada tabel referensinya, yaitu untuk NISN ada pada tabel siswa, itu ini. Kemudian satu lagi kita buat ID referensi, judul tabel tadi, nama tabel tadi, mata pelajaran ID. Oke, kita tutup. Baik, tabelnya sudah dibuat. Kemudian kita lihat tabelnya, nilai MP. Baik, di sini kita bisa melihat nilai atau nilai mata pelajaran. Di sini itu tabelnya, yaitu nilai nomor 5, NISN 25, ID nomor 5. Baik, sekarang kita masuk ke soal nomor 2 nya.
buatlah satu anonymous block yang digunakan untuk proses penambahan data pada tabel-tabel tersebut secara langsung, yaitu satu tabel minimal 10 data. Di sini saya menginsertkan data mata pelajaran pada tabel mata pelajaran. Baik, kita langsung coba saja. Sebelumnya kita setting terlebih dahulu supaya hasil inputan nampak dengan cara set lalu kita lebarkan set 200. Baik, kita masuk ke file .sql nya ini. Kita coba satu.sql. Enter. Baik, prosedur sukses. Kita lihat form mata pelajaran. Baik, di sini tabel dari mata pelajaran sudah muncul. Terdapat ID-nya 1, nama, sejarah, KKM-nya 60. Kemudian kita tambahkan lagi. Kita copy. KKM 75. Kita save. Kita coba lagi. Baik, terdapat error karena sebelumnya data ini sudah diisi, sudah kita insertkan. Jadi di sana, jadi kita mengeksekusi selesai ini datanya tidak bisa ditambahkan lagi, artinya data ini tidak bisa ditimpakan lagi karena sebelumnya data ini sudah kita isi dan datanya ini mirip dengan data yang sebelumnya. Jadi kita harus menghapusnya terlebih dahulu. Kita hapus dengan cara delete. Form. Baik, datanya sudah dihapus. Kita savekan lagi. Kita coba lagi. Baik, prosedurnya sukses. Terus kita lihat select from mata pelajaran. Di sini datanya sudah bertambah karena sebelumnya kita sudah menghapus data yang tadi. Kalau kita buat satu-satu seperti ini, sepertinya nampak merepotkan, sehingga kita buat cara yang lain. Pertama, kita deletekan terlebih dahulu. Kita deletekan di sini terlebih dahulu. Baik, datanya sudah dihapus. Kita lihat dulu mata pelajaran.
ada ID, nama, dan KKM. Kita buat, kita hapus ini. Coba satu, kita pastikan. Baik, sudah sukses. Selanjutnya kita lihat. Baik, di sini sudah muncul tabel dari mata pelajaran, yaitu pada mata pelajaran sejarah fisika, yang mana pada part ini kita mencoba pada insert mata pelajaran. Selanjutnya kita isi for ini sampai 10. Kita menggunakan looping, jadi kita buat ini sampai 10. Selanjutnya kita jalankan. Baik, prosedurnya sukses. Kita lihat select from mata pelajaran. Di sini kita nampak hasil dari insert mata pelajaran, yang mana pada mata pelajaran sejarah sampai penjas sudah dibuat pada hasil dari hasil output dari inputan yang tadi. Pada sejarah, fisika, biologi, kimia, IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, prakarya, penjas. 10 row selected. Baik, selanjutnya kita buat anonymous block insert siswa, yang mana kita ubah terlebih dahulu. Kita lihat dulu tabel dari siswa. Di sini ada NISN, nama, tempat lahir, tanggal lahir, hobi. Kita ubah di sini. Ini kapan di lalu kita terus ini kita isi sesuai dengan nama tempat tinggal ini. Baik.
Baik, untuk yang tadi terdapat kesalahan, yaitu pada penanggalan, maksudnya pada tanggal tadi seharusnya menggunakan due sudah dicoba, hasilnya sukses, prosedur sukses. Saya coba lagi, tadi salah. Sekarang kita lanjut ke kita pilih select from. Di sini nampak tabel dari from siswa, yang mana 10 baris sudah terbuat. Saya ulangi lagi supaya bagus. Ya, seperti ini juga. Pada bagian Amanta sudah baik. Di sini kita lihat tabelnya. Di sini pada nama Wildan dan Firman, Wildan sama Firman, tidak saya isi hobi, tetapi di sini tertulis hobinya traveling. Padahal saya ingin membuat hobinya menjadi nol. Jadi kenapa kolom hobi ini terisi traveling? Karena jika kita menggunakan cache, data yang diambil adalah data yang terakhir diubah. Jadi di sini kalau seandainya saya tidak set hobi lagi, maka untuk hingga akhirnya cache ini nilai hobinya sama dengan traveling. Jadi di sini saya akan buat hobinya hobi nol. Save. Kalau lagi hapus dulu. Baik, kita delete terlebih dahulu data yang tadi. Baik, udah. Seterusnya kita simpan, lalu kita ulangi lagi. Baik, data sukses. Kita pilih select from siswa. Di sini kita bisa lihat pada nama Wildan dan Firman tidak terdapat hobi, atau pada nomor 10 ini tidak perlu kita buat karena saya mau kedua tabel ini menjadi nol, karena pada saat data ini membaca data yang terakhir diubah hobinya yaitu nol. Data ke-10 ini diubah menjadi datanya nol. Jadi yang terakhir melihat apa yang di atasnya. Baik, sekarang kita masuk ke nilai MP anonymous block, insert nilai NP, nilai mata pelajaran. Kita hapus. Kita buat ulang. Baik, di sini pada nilai MP-nya sudah ditemukan solusi. Tadi terdapat beberapa error sehingga harus diubah terlebih dahulu, diperbaiki mana yang error yang tadi. Sekarang sudah saya coba saya coba, nilai MP-nya sudah benar. Prosedur successful completed. Baik, selanjutnya karena sukses kita cek terlebih dahulu, yaitu select from nilai baik, sudah nampak. Sekarang kita lanjutkan sampai 20, kita delete terlebih dahulu.
Sayang sekali wahai anak muda. Tidak ada anak muda. Baik, sudah terdapat. Sudah nampak hasil dari tadi, hasil dari yang diubah dari 1 sampai 20 itu. Kalau terdapat tabel yang sama, nilai yang sama. Hal yang ketiga, buatlah satu anonymous block yang digunakan untuk implementasi percabangan if atau case berdasarkan data yang ada pada tabel tersebut. Kita buat. Sini kita hapus. Kita buat yang soal nomor 3 tadi, yaitu anonymous block yang digunakan implementasi percabangan if atau case berdasarkan data yang ada pada tabel. Kita coba lagi. Baik, sudah kita save. Baik, prosedurnya sudah buat, tapi tabelnya tidak muncul. Baik, sudah, kita lanjut. Baik, kita masuk ke soal nomor 4. Buatlah satu anonymous block yang digunakan untuk implementasi expect cursor with parameter yang digunakan untuk menampung NISN, nama siswa, nama mata pelajaran, dan nilainya yang KKM kecil dari nilai parameter inputnya. Tabelkan seluruh data yang dihasilkan menggunakan. Pertama kita hapus ini terlebih dahulu. Baik, sudah diperbaiki di mana letak kesalahan. Kita coba lagi, kita save. Baik, di sini karena batas KKM-nya 80, jadi terdapat beberapa siswa yang tidak lulus. Ada fisika dia tidak lulus karena batas KKM-nya yaitu 80. Baiklah, sekian dari saya mengenai sistem basis data, UTS sistem basis data. Mohon maaf segala kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.